Alhamdulillah الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Jihad Taman Simalungun yang berkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada kesempatan Jumat yang masih di dalam bulan Syawal ini, kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah Allah, termasuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah pada siang hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, ini adalah bentuk kita selalu mempertahankan ketakwaan kita dan selalu meselaraskan ketakwaan ini dengan keaktivitasan kita selama kita masih hidup. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, karena dengan bertakwa ini maka Allah menjanjikan beberapa hal saat hidup di dunia, sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah menjanjikan dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin, bahwa siapapun yang bertakwa, melekatkan ketakwaan pada dirinya, maka Allah akan memberikan dua hal. Yang pertama adalah makhraj, yang bermakna jalan keluar. Jadi tatkala kita dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan mendapat masalah, musibah dan lain sebagainya, Allah tidak berpangku tangan, tidak diam saja, tapi Allah akan memberikan jalan keluar sesuai dengan ayat yang tersebut tadi, makhraj. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, Allah juga akan memberikan kepada kita rezeki yang tidak terduga-duga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka tatkala kita dalam keadaan membutuhkan rezeki, maka Allah tanpa kita sadari memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, maka hadis Rasulullah menguatkan ayat ini yang berbunyi, man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Barang siapa yang selalu sering lebih banyak membaca istighfar, maka Allah akan menjadikan padanya sesuatu kesempitan itu bisa menjadi sesuatu yang lapang. Wa min kulli rizqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menguatkan betapa pentingnya orang untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya dengan melekatkan ciri-ciri takwa. Karena seorang dianggap bertakwa oleh Allah, digolongkan orang bertakwa, itu ada beberapa ciri yang melekat. Di antaranya yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 133, 134.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin rabbikum wa jannah wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis-sarra'i wal kadhibina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Dalam ayat ini disebutkan pada ayat 133, wasari'u, dan kalian bersegeralah, wasari'u ila maghfiratin, kepada ampunan wa jannah, dan surga. Karena apa? Karena dua-duanya ini akan diberikan kepada orang yang bertakwa. Dan muttaqin. Sedangkan ciri dari surga ini disebutkan pula arduha samawati wal ardh. Orang yang mencapai nanti masuk surga, luas surga itu adalah seluas bumi dan langit ketika diambangkan. Ini didapat oleh orang yang bertakwa. Lalu Allah menyebutkan dalam ayat selanjutnya tentang ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad dharra. Ketika orang itu mau disebut oleh Allah sebagai golongan orang yang bertakwa, maka dia harus rajin berinfak. Fis-sarra'i wad dharra, baik ketika rezekinya itu sempit atau ketika rezekinya luas. Ketika rezeki luas mungkin sekali kita berinfak, tapi ketika dalam keadaan sempit masih bisa berinfak. Inilah ciri orang yang bertakwa. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wal kadhibina al-ghaiz, yaitu orang yang mampu menahan amarahnya tatkala hatinya kemerusuh dengan duniawi, hatinya tersenggol dengan omongan orang lain yang menyakitkan, tapi dia bisa menahan, tidak emosi, tidak membalas dengan caci maki, tidak memusuhi, tidak memutus silaturahmi. Ini adalah ciri orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari ciri-ciri ini yang mungkin harus kita lekatkan pada diri kita agar kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika orang bertakwa itu akan dihindarkan dari segala hal. Satu contoh, sahabat Nabi Muhammad SAW suatu ketika saking senangnya dengan satu ayat, yang ayat ini menjelaskan tentang bagaimana orang yang bertakwa itu selalu happy, selalu bahagia. Maka kemudian dia hidupnya itu selalu bahagia dengan amal kebaikan. Tapi tetangganya yang Yahudi, ini memiliki sifat yang iri, hasud, dengki. Suatu ketika tetangga yang Yahudi, perempuan ini saking gak senangnya dengan tetangganya, yaitu sahabat Nabi, memiliki pemikiran untuk meracuni. Lalu si Yahudi ini membuat manisan, ma'asyiral muslimin. Makanan berupa manisan kemudian dicampuri dengan racun. Kemudian keesokan harinya diberikan kepada sahabat Nabi. Tatkala diberi yang namanya orang baik dengan tetangga, sabda Rasul yang banyak menerangkan bagaimana kita harus baik dengan tetangga, maka diterima. Dan sahabat ini sukanya ini selalu bersamaan dengan Rasul. Maka setelah pagi mendapat manisan, dia mencari Rasulullah, berjalan mencari Rasulullah. Setiap saat itu dia selalu dekat dengan Rasulullah. Ketika di tengah perjalanan ada dua anak yang sedang tertatih-tatih, kelaparan, coroin Jawanya itu kosong. Lalu ditanya, wahai paman, apakah sampai dalam perjalanan ini ada makanan? Lalu sahabat ini ingat diberi manisan, ini ada manisan, silahkan sampaikan. Saat itu sahabat kemudian beranjak pergi. Tidak diketahui ternyata manisan ini dimakan oleh dua anak tersebut. Lalu terkapar dan meninggal. Ramai di Madinah karena ada orang meninggal yang diracuni oleh sahabat.
Maka kemudian saya katakan dipanggil oleh Rasulullah, ditanya interogasi. Jawabannya apa? Jawabannya sesuai tuntutan kisah tadi. Diberi manisan yang beracun oleh tetangganya Yahudi. Lalu dia pergi ketemu dengan anak kecil dua yang diberi makan. Lalu tetangga Yahudi ini dipanggil. Saat dipanggil dia menangis teriak-teriak sambil membawa dua anak yang meninggal tadi. Ternyata maksud Muslimin, dua anak ini adalah anak dari tetangga Yahudi sehingga meninggal karena perbuatan yang maka kemudian Al-Quran menyebutkan barang siapa yang berbuat baik maka sejatinya dia berbuat baik untuk dirinya sendiri. Ketika dia bertakwa berarti ketakwaannya itu untuk dirinya sendiri. Tapi ketika dia berbuat buruk maka akan menimpa dirinya juga. Masyaallah. Inilah inspirasi bagaimana kita harus mempertahankan ketakwaan kita, karena modal takwa inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang hadir kali ini termasuk orang-orang yang digolongkan oleh Allah, termasuk minat tadi. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بارك الله القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني تلاوته إنه هو الغفور الرحيم أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم.